Mas, panggil Jesslyn yang sibuk memilih piyama di dalam lemari bajunya yang akan ia kenakan malam ini untuk tidur. Iya, jawab Bastian singkat. Nanti saya tidurnya di kamar Aldo aja ya mas, pinta Jesslyn meminta izin pada Bastian. Jari jemarinya Bastian yang lentik sedang menari di atas laptopnya. Bastian langsung mengernyitkan dahinya menatap Jesslyn, tidak lupa pula menyipitkan kedua matanya. Ngapain tidur sama Aldo? Tanya Bastian bingung. Tinggal bilang iya aja ribet amat sih. Keluh batin Jesslyn menghembuskan nafasnya kasar. Ya lagi pengen aja lah mas tidur sama Aldo. Selama ini saya kan tidurnya sama mas. Dan Aldo sudah lama banget gak tidur sama saya mas, jawab Jesslyn. Ya sudah, suruh aja Aldo tidur di sini sama kita. Lagian kasur kita juga besar, muatlah untuk kita bertiga, ujar Bastian berjalan menghampiri Jesslyn. Jesslyn menarik nafasnya, kemudian menghembuskannya perlahan, memejamkan matanya sejenak. Jesslyn merasa bingung dengan Bastian. Kenapa serba-serbi susah kalau masalah minta izin? Padahal kan Jesslyn tidurnya sama Aldo, bukan sama pria lain. Kamu pakai piyama ini aja, ujar Bastian berbisik di telinga Jesslyn, sembari mengambil piyama yang seksi untuk Jesslyn. Jesslyn langsung bergidik ngeri ketika mendapati tangan Bastian yang kini sudah menempel di bahu Jesslyn yang indah itu. Bawa Aldo ke sini. Saya juga sudah lama gak tidur sama dia, sambung Bastian lagi. Jesslyn menelan salivarnya perlahan, karena Bastian masih betah berdiri di belakangnya. Mas, bisa menjauh gak? Gak baik kalau kita terlalu dekat kayak gini, pinta Jesslyn dengan nada gugupnya. Kenapa cantik? Jangan grogi dong, kan sama suami kamu sendiri, ini belum seberapa dibandingkan nantinya kita buat adik untuk Aldo. Jesslyn membulatkan matanya lebar-lebar, membalikkan badannya dan mendorong Bastian. Sedangkan Bastian terkekeh geli melihat tingkah laku imut dari istrinya. Kamu sangat manis Jesslyn. Itu akibatnya kalau kamu marahin saya seperti tadi siang, ujar Bastian mengedipkan matanya pada Jesslyn. Jesslyn turun ke lantai 2 untuk menjemput Aldo, mengajaknya tidur bersama. Dan tentu saja Aldo senang bukan main. Mana mungkin tawaran itu ditolaknya. Ayo mami. Dengan tidak sabaran Aldo menarik-narik tangan Jesslyn. Sabar dong sayang, jangan buru-buru kayak gini. Nanti kalau Aldo jatuh gimana? Mami kan jadi sedih. Jesslyn menahan Aldo untuk berhenti, dan Aldo mengulurkan tangannya minta untuk digendong. Dan tentu saja Jesslyn menurutinya. Oke sayang, sekarang Aldo mami gendong saja ya, ujar Jesslyn sambil menuntun Aldo untuk naik ke punggungnya. Bagaimana bos? Apa sudah siap? Sambung Jesslyn dan Aldo pun bersorak senang. Mari kita berangkat. Jesslyn membawa tubuh mungil Aldo dengan berlari kecil, sehingga membuat Aldo itu tertawa lepas. Setibanya di depan pintu kamar Jesslyn dan Bastian, ayo sayang, ketuk pintunya dulu sebelum masuk, ujar Jesslyn. Sebenarnya bisa saja mereka langsung masuk, namun Jesslyn ingin mengajarkan sopan santun pada Aldo. Tok, tok, tok. Tangan mungil Aldo mengetuk-ngetuk pintu kamarnya sambil tertawa. Papi, papi, panggil Aldo, dan detik itu juga dibuka sama Bastian. Dan Bastian mengambil alih Aldo ke dalam pelukannya, membawa Aldo masuk ke dalam kamar. Dan ternyata bukan hanya Aldo yang digendong sama Bastian, ternyata Jesslyn pun juga lompat ke punggung Bastian. Jadilah sekarang Bastian menggendong keduanya, dengan posisi Jesslyn di punggung Bastian dan Aldo digendongan di depannya. Badan Bastian sedikit tergoyang akibat serangan lompat yang mendadak dari Jesslyn. Untung saja Bastian adalah laki-laki yang kekar, jadi ia bisa menahan tubuh keduanya. Hore! Teriak Aldo senang. Jesslyn pun ikutan tertawa, sedangkan Bastian dengan pasrah melanjutkan langkahnya menuju kasur.
Tunggu mas, kita ke kamar mandi dulu, ujar Jaslyn menghentikan langkah Bastian dan mengajak Bastian berpindah haluan sebelum mereka benar-benar sampai di kasur. Astagfirullah, hampir saja saya lupa, jawab Bastian. Eleh, banyak gaya mas. Mas bukan hampir lupa, tapi mas memang beneran lupa kali. Mungkin faktor umur kali ya mas, ledek Jaslyn. Papi lupa faktor umur. Aldo yang mendengarkan perkataan Jaslyn itu pun tertawa dan ikutan mengejek papinya. Bastian yang merasa dirinya disudutkan sama istri dan anaknya itu langsung memasang wajah datar dan tajamnya. Sedangkan Jaslyn hanya terkekeh geli mendapatkan tatapan itu dari suaminya. Sungguh ini adalah adegan yang romantis namun humoris. Sangat menyenangkan saat memiliki teman yang kompak untuk membuli Bastian. Setelah tiba di kamar mandi, Bastian terlebih dahulu menurunkan Jaslyn. Yang pertama kali menggosok gigi adalah Aldo, dengan Bastian yang masih menggendongnya dan Jaslyn yang menggosok gigi Aldo. Ayo buka mulutnya besar-besar sayang. Jaslyn memberi isyarat pada Aldo untuk membuka mulutnya yang langsung dituruti sama Aldo. Nah sekarang kumur-kumur. Jaslyn memberikan segelas air untuk kumur-kumur setelah selesai menggosok gigi. Jaslyn dan Bastian tersenyum lebar. Akhirnya Aldo sudah selesai gosok gigi. Sekarang giliran papi dan mami ya nak, ujar Bastian mendudukkan Aldo di kursi yang sudah tersedia di dalam kamar mandi mereka. Sekarang waktunya kita bermimpi indah ya sayang, ujar Jaslyn mengecup kedua pipi cabai milik Aldo. Di tengah malam, entah kenapa Bastian terbangun dari tidurnya. Ia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Bastian mengerjap-ngerjapkan matanya yang masih buram dan menyampingkan tubuhnya menatap pemandangan indah di depannya. Sekilas senyum indah terbit di wajahnya saat melihat Aldo dan Jaslyn tidur saling berpelukan. Sudah jelas banget dong di sini. Aldo lebih sayang sama Jaslyn dibandingkan sama Bastian. Mana pernah sejarahnya Aldo tidur mau memeluk Bastian seperti Aldo memeluk Jaslyn. Bahkan Aldo lebih sering menghabiskan waktunya bersama Jaslyn, walaupun Bastian pun berada di rumah seharian. Tiba-tiba saja Bastian terkekeh geli melihat keduanya. Ia bukannya melihat Jaslyn dan Aldo seperti ibu dan anak, malah ia melihat Aldo dan Jaslyn seperti teman sebaya. Selang 10 menit, Jaslyn pun ikutan terbangun. Namun bangunnya Jaslyn ada sebab ia kebelet mau ke kamar mandi. Jaslyn melepas pelukan Aldo dengan pelan supaya tidak membangunkan Aldo. Dan ia langsung berlari kecil menuju kamar mandi. Bastian yang sudah mulai tertidur tahu kalau Jaslyn terbangun dari tidurnya. Setelah merasakan lega dan keluar dari kamar mandi, ia berjalan menuju kasur, menaruh bantal guling di samping Aldo, supaya Aldo tidak jatuh ke bawah, karena ia memilih untuk membaringkan tubuhnya di samping Bastian. Dan kini terjadilah tukaran posisi, Bastian yang di tengah di antara Aldo dan Jaslyn. Jaslyn bersiap menyambung tidurnya lagi, sambil memeluk Bastian dengan erat. Memang bocil, ujar Bastian dengan tatapan sinisnya. Jaslyn yang belum tidur langsung mendongakkan kepalanya menatap Bastian setelah mendengarkan ejekan Bastian sedetik yang lalu. Lah, mas kok belum tidur? Tanya Jaslyn yang kembali menenggelamkan kepalanya di dada bidang Bastian. Tidur kok, hanya saja saya kebangun, jawab Bastian singkat. Maaf ya mas, pasti gara-gara saya kan, ujar Jaslyn sedih. Enggak, jawab Bastian singkat. Terus, kenapa dong? Tanya Jaslyn lagi dan hanya mendapatkan gelengan kepala Bastian sebagai jawaban. Kamu kenapa pindah di samping saya? Bukannya kamu tadi lagi meluk Aldo? Tanya Bastian menaikkan sebelah alis matanya. Mas tahu kan badan Aldo kecil, jadi gak enak dipeluk, jawab Jaslyn mengerucutkan bibirnya. Jadi kalau meluk saya enak gitu? Tanya Bastian dengan
semangat. Jaslyn menganggukkan kepalanya. Bastian terkekeh geli lalu membalas pelukan Jaslyn. Saya semakin bingung deh sama kalian. Kenapa kelakuan kalian tidak ada bedanya? Ujar Bastian sembari mengecup puncak kepala Jaslyn. Ih, apaan sih mas? Tidur lagi sana, sudah malam. Ujar Jaslyn sebal. Saya nggak mau tidur lah malam ini. Bagaimana kalau malam ini kita main terkam-terkaman? Goda Bastian menyentuh bibir seksi Jaslyn dengan jari telunjuknya. Jaslyn berdecak tidak suka. Mas jangan ngadi-ngadi deh. Ada Aldo, nanti dia bisa dengar. Jaslyn memukul dada bidang Bastian karena kesal. Berarti kamu setuju ya? Kita mulai dari mana dulu nih? Bastian terkekeh geli melihat wajah kesal Jaslyn yang terlihat sangat lucu. Bastian kayaknya kurang kerjaan deh. Hobi banget bikin Jaslyn kesal. Au, kamu kok mulai duluan sih? Sakit tahu gigitan kamu itu. Bastian benar-benar kaget ketika Jaslyn tiba-tiba saja menggigit jarinya. Siapa yang mulai duluan? Mas tuh nyebelin banget jadi orang, keluh Jaslyn. Kan orang yang nyebelin, bukan saya Jaslyn. Kayaknya Bastian gak ada kapok-kapoknya buat Jaslyn kesal. Padahal sudah digigit Jaslyn hingga merah. Mami, rengek Aldo yang masih memejamkan matanya. Mungkin Aldo tengah bermimpi seram, sehingga ia memanggil maminya. Dengan cepat, Jaslyn langsung mengangkat kepalanya dan melihat Aldo yang baru saja memanggilnya. Ia berguling ke belakang untuk sampai di samping Aldo yang sedang mengigau, dan Jaslyn memeluk Aldo untuk menenangkan Aldo. Bastian yang bengong melihat Jaslyn yang tidak ada di depannya, membalikkan badan dan kembali memeluk Jaslyn dari belakang. Kini bergantian, Jaslyn lah yang berada di tengah-tengah kedua laki-laki itu. Mas, bisa berhenti nggak? Nggak usah jahil kayak gini dong. Keluh Jaslyn menatap tajam ke arah Bastian dengan sudut matanya. Karena kini Bastian tengah memainkan jarinya di perut ratanya Jaslyn, menimbulkan rasa sensasi geli di sekujur tubuh Jaslyn. Siapa yang lagi jahil? Tanya Bastian yang semakin aktif memainkan jari-jarinya di perut Jaslyn. Mas, please deh. Jangan macam-macam kayak gini dong. Mas emangnya gak malu ada Aldo di sini? Ujar Jaslyn kesal. Berarti kalau gak ada Aldo boleh dong saya macam-macam. Goda Bastian berbisik tepat di telinga Jaslyn. Ih mas, tolong positifkan pikiran mas, biar mas gak terjerumus ke dalam neraka. Ceramah Jaslyn mencubit tangan Bastian. Wow, saya jadi atut. Saya gak mau masuk neraka lah. Saya mau masuknya ke surga saja. Bastian semakin menggoda Jaslyn, semakin suka menjahili Jaslyn dengan mencium-cium singkat leher Jaslyn dan tangan Jaslyn yang membuat Jaslyn merasa semakin geli dan Bastian semakin terkekeh geli dibuatnya. Astagfirullah mas, istighfar mas, tegur Jaslyn yang kini semakin menajamkan pandangannya. Iya sayang, kenapa tuh? Kalimat lembut dan manis akhirnya keluar dari mulut Bastian. Dek, jantung Jaslyn langsung berdetak cepat. Matanya membulat indah, wajah memerah semu setelah mendengarkan kata sayang dari Bastian. Ia bagaikan burung yang saat ini sedang menari indah di udara. Namun detik berikutnya, ia menyesali berada di samping Bastian. Kalau ujung-ujungnya akan seperti ini. Ya Allah, tolong kuatkan mental hambamu ini. Doa di dalam batinnya.